Caroline nggak ada ya? Cici Caroline mana ya? Oh ada tuh, ada Caroline. Oke, Papi serahin ke yang bertugas ya. Silakan Cici Feli. Shalom Cici Feli. Shalom. Oke, sekarang aku mau minta Caroline ya buat doa pembuka. Cici Caroline. Ada? Ya. Oke, bisa mulai. Tuhan, hari ini kami akan beribadah, berkati cucu sekolah minggu. Tuhan, berikan kami kesehatan ya Tuhan, dan kami bantu saudara. Oke, thank you Caroline. Bentar ya, aku share screen dulu.
Penolongan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesusahan.
sekarang kita mau mulai firman. Aku minta Sheris ya berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kakak yang akan membawakan firman. Semoga firman hari ini bisa membawa berkat dan berguna bagi kita semua. Amin. Oke, terima kasih Sheris. Sekarang mau masuk firman. Bentar ya, aku share screen dulu. Oke, jadi shalom semuanya. Jadi, minggu ini aku ingin bawain tentang kebaikan memberi perhatian. Tapi sebelum aku mulai firmannya, mungkin ada hafal ayat hafalan minggu lalu yang di Roma. Devon mungkin atau siapa? Queen dulu boleh nggak Cece Jolin? Boleh, coba. Ayo Queen. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yeay. Jadi nanti poin tambah 1 ya poinnya. Ada lagi, Devon? Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke, selain Devon ada lagi? Sheris. Apa tuh? Roma 12 ayat 21. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yeay. Ada lagi? Udah, Natania nggak mau nyoba? Caroline mau. Coba. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yeay. 4 orang. Ada lagi? Tasya, Iya, boleh. Langsung aja. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah dengan kebaikan. Ya. Yeay, ada lagi nggak? Udah? Udah nih. Oke. Makasih yang udah hafalin. Nih. Bagi yang belum, ini tadi ayat hafalan yang minggu lalu itu Roma 12 ayat 21. Langsung aja kita mulai hari ini dengan kita baca dulu Markus 10 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Aku ingin minta tolong sama 4 orang buat bacain ayat 13-nya, mungkin Devon bisa tolong bacain. Ayat 14-nya Livia, ayat yang ke-15 Marveli, dan ayat yang ke-16 itu Evelyn deh. Yuk, Devon. Markus 10 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat yang ke-14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang Ayat yang selanjutnya. Markus 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Oke, thank you. Ayat yang ke-16 yang terakhir.
Tadi siapa ya? Oh, Evelyn ya. Evelyn mungkin bisa di-unmute. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Oke, thank you semua yang udah baca. Jadi, di Markus 10 ayat yang ke-13 sampai 16 ini tuh menceritakan tentang orang-orang yang membawa anak kecil. Mungkin di sini anak-anak mereka ya, untuk bertemu dengan Yesus. Kayak yang kita bisa lihat di ayat yang ke-13 ini, mereka membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tapi murid-muridnya Tuhan Yesus malah marahin orang itu. Nih, kayak di ayat ke-13. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya mengabaikan atau ngecuekin orang, atau bahkan nyuruh mereka pergi nih, kita usir nih, itu adalah tindakan yang tidak baik. Bisa menyakitkan hati mereka. Nah, oleh karena itu, mari kita teladani kebaikan sikap Tuhan Yesus. Yang pertama itu adalah menerima. Jadi Yesus itu menerima banyak sekali orang-orang yang tertolak. Kayak pemungut cukai, orang yang berdosa. Kali ini di bacaan tadi, anak-anak kecil yang disepelein, yang nggak dianggap lah. Kita lihat lagi ke ayat yang tadi, di ayat yang ke-14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Nah, di sini anak-anak kecilnya tuh nggak dianggap, tapi Tuhan Yesus mau menerima mereka. Menerima itu adalah sebuah kebaikan nih, terutama buat mereka yang tertolak, disepelekan, atau yang dianggap nggak berharga atau dianggap kecil. Nih, aku pengen ambil contoh dari Zakheus. Aku udah sediain videonya juga, kita nonton bareng-bareng ya. Ada suaranya nggak ya, Vivan? Belum ada suaranya, Cie. Oh, belum ya, bentar ya. Aku stop share dulu. Oke. Stories of the Bible. Zacchaeus. This is Zacchaeus. Hey there. Who was a tax collector and very rich. Tax collectors were hated because many people thought they were liars and cheaters. Boo. Zacchaeus lived in Jericho, and one day Jesus was passing through Jericho. What's going on? Jesus is here! Woohoo! Zacchaeus wanted to see who Jesus was, Hey, excuse me. Hey, watch where you're going. but he was too short to see above the crowd. Ah, that's it. So he ran ahead to a place where he knew Jesus would come. He climbed to a sycamore tree so he could see Jesus. When Jesus came to that place, he looked up and saw Zacchaeus in the tree. Oh, hey there, friend. Who? Me? Yeah, you. He said to him, "Zacchaeus, hurry and come down. I must stay at your house today." Oh, all right. Zacchaeus came down quickly. He was pleased to have Jesus in his house. All the people saw this and began to complain. Ugh. "Look at the kind of man Jesus stays with. Zacchaeus is a sinner." But Zacchaeus said to Jesus, "I will give half my money to the poor. If I have cheated anyone, I will pay that person back 4 times more." Jesus said, "Salvation has clearly belongs to the family of Abraham. The Son of Man came to find lost people and save them." Stories of the Bible. Zacchaeus. Nah, jadi dari video tadi, kita bisa lihat kalau Zakheus itu diterima dan dipanggil Tuhan Yesus. Padahal si Zakheus ini dibenci nih sama orang-orang. Dia dibenci karena Zakheus itu pemungut cukai, yang kayak kita lihat di video tadi, tax collector. Orang-orang pas zaman itu tuh nggak suka sama pemungut cukai. Pemungut cukai itu dianggap rendah banget. Kenapa? Karena mereka itu menarik uang dari rakyat-rakyat.
narik pajak nih. Lebih daripada yang seharusnya. Mereka korupsi. Dan mereka bekerja sama pemerintah Roma yang pada waktu itu menjajah bangsa Yahudi. Makanya mereka nggak suka sama si Zakheus. Tapi apa? Tuhan tetap menerima dia. Kayak yang di ayat yang ke-9 di Lukas 19 ini, tertulis bahwa hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Nah, kita bisa lihat kalau Tuhan itu tetap menerima dia, tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat kekurangan dia di masa lalu. Kita juga harus begitu ya. Kalau misalnya mau berbuat baik, ya berbuat baiklah kepada semua orang. Walau misalnya dia dibenci sama orang-orang, dikucilkan, dimusuhin nih, tapi tetap kita harus berbuat baik sama dia. Lalu yang kedua, yang bisa kita teladani dari sikap Tuhan Yesus adalah melakukan kebaikan bukan hanya dengan perkataan. Banyak tahu orang pintar yang ngomong doang, tapi masih belum bisa berbuat. Kayak ngomong, aku peduli sama kamu, tapi nggak ada perbuatannya yang ditunjukin. Nih, kalau kita ingat-ingat lagi ya, dari ayat hafalan yang minggu-minggu lalu, ada 1 Yohanes 3 ayat 18. Isinya, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, Tuhan Yesus tuh bukan hanya berkata tentang kasih, tapi dia itu juga membuktikan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Dia mengasihi tanpa pamrih, tanpa melihat siapa kita, dan dia mengasihinya itu tanpa syarat, yaitu memeluk dan meletakkan tangan dan memberkati anak-anak. Sama seperti apa yang dikehendaki Tuhan Yesus ke kita, yakni memeluk kita anak-anaknya dan memberkati kita. Jadi, ayo kita juga seperti Bapa kita, yakni bisa memberkati atau berbuat baik kepada semua orang. Mulai dengan melakukan perbuatan yang baik. Terus selanjutnya aku ada video lagi. Kita nonton bareng-bareng. Nah, dari video ini kita diajarin untuk berbuat baik ke semua orang. Ke orang tua, atau keluarga, adik, cici, koko, sepupu, ke guru, ke teman, ke guru-guru grow, atau ke teman-teman grow, ke semua orang. Karena kenapa? Karena dengan berbuat baik, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita itu memperlakukan mereka selayaknya berharga. Inilah yang Tuhan Yesus ladarkan kepada kita semua melalui firman ini.
Kembali lagi. Oke, mungkin dari Kak Feby, Ko Andrew, Pak Fendi, Civel, ada yang mau ditambahin lagi? Temanya tentang kebaikan. Temanya tentang apa sih? Iya. Tentang kebaikan ya? Iya. Oh, oke, kakak tambahin ya. Kalau dari kakak itu kita lihatlah dari satu tokoh Alkitab tentang Sakeus. Nah, Sakeus kan dia membuat kesalahan kan atau bersalah. Tetapi Tuhan masih menerima. Nah, kita juga kalau orang-orang yang menerima, walaupun orang-orang jahat sama kita, tapi kita tetap berbuat kebaikan sama orang-orang. Walaupun mereka itu jahat sama kita, tapi kita tak boleh balas kejahatan, tapi balaslah dari kejahatan ke kebaikan begitu. Itu aja sih dari kakak. Thank you, Kak Feby. Ada lagi mungkin, Pivan? Kalau nggak ada, aku serahin lagi ke Civel. Oke, thank you Cijolin sama Kak Feby buat firmannya hari ini. Sekarang karena udah selesai firman, aku mau minta Gwen ya buat doa penutup. Ada Gwen? Iya Gwen, boleh di-unmute doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang ini Kau sudah kumpulkan kami. Kami juga sedang mendengar firman dari Jolin. Semoga apa yang kita dapatkan dapat menjadi berkat bagi orang sekitar juga. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Oke, thank you Gwen doanya. Sekarang kita mau foto bareng ya. Oke, dibuka dulu ya videonya Ayo, semuanya. Pak Fendi, aku mau nanya, ada ayat hafalan nggak? Oh iya, Cece Jolin tuh nanyanya, mestinya nanya sama Cece Jolin. Cece Jolin, ayat hafalannya ada? Kayaknya minggu ini nggak ada. Oh, minggu ini libur. Oh, puji Tuhan. Oke, kita ketemu lagi ayat hafalannya minggu depan. Oke, Koko Andrew udah siap. Siapa nih yang foto? Cece Gwen, Cece Caroline, Baby, Chelsea, Evelyn. Oke. Siapa yang foto? Kamera nggak ada. Oke, udah siap semuanya? Oke. Siap ya, 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi. Ayo, 1, 2. Oke, sudah. Oke, terima kasih growers. Happy Sunday. Bye-bye. Sunday semua. Thank you semuanya. Bye. Bye. God bless. Cece Jolin, Kakak Feby, Cek Mafeli. Bye.